Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah doang yang jawab emak-emak kagak. Bu lapar bu? Sama. Mentang-mentang lagi mendung. Yang semangat jawab ya dong. Insya Allah semangat kita, jawab salam kita, insya Allah Allah Ta'ala nilai kebaikan buat kita semuanya. Amin. Jawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para habaib, para asatidz, para ulama, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita puluhan daripada guru-guru kita. Wabil khusus hadir Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Attas selaku Ketua DMI Tebet, guru kita Al-Habib Yusuf bin Alwi Al-Aidid Indonesia Raya, dan juga para guru-guru kita yang lainnya, di antaranya Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Dr. Ahmad Levi Fahrul Afifi, dan semua para asatidz yang insya Allah mudah-mudahan kita doain bu, pak, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, banyak duit, banyak kontrakan, nambah mobil, nambah sehat, nambah bini. Amin. Amin. Jadi ogah. Insya Allah mudah-mudahan semua ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kita semuanya insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini mau ngomong apaan coba? Dadakan. Ya. Kalau kawin dadakan enak, Bu. Yang ngomong kita bingung. Cuman insya Allah kita doain mudah-mudahan guru kita Ustadz Ibrahim Musa, pimpinan Majlis Taklim Nurul Jannah, selalu sehat walafiat. Ya, panjang umur. Insya Allah istiqomah untuk membimbing daripada anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah semenjak pagi tadi udara begitu luar biasa mendukung kita. Ya, tadi mungkin Ustadz Ibrahim deg-degan pagi-pagi, subuh-subuh udah hujan gede. Cuman alhamdulillah berkat doa daripada kita semuanya, cuaca pada hari ini alhamdulillah begitu cerah, panas kagak, ya udah kayak di puncak nih kita nih udaranya. Ya, insya Allah ini menandakan bahwasanya Allah ridho dengan acara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan buat acara ini. Insya Allah pulang dari sini semuanya, ya, pulang dari sini semuanya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah angkat bala, Allah angkat musibah, dan kita selamat dari segala macam musibah insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pagi tadi kita membaca berbagai macam zikir. Di antaranya adalah Wiridul Latif. Tadi dipimpin oleh guru kita Sayyid Al-Habib Yusuf bin Alwi Al-Aidid, disambung dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, yang dipimpin oleh guru-guru kita tadi yang begitu luar biasa banyaknya. Dan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita pulang nanti ini dari sini nih, bukan hanya kita nanti membawa bekal berkat yang tadi dibagi-bagiin, tapi yang paling penting ialah apa yang kita dapat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bu, pulang dari sini kita nggak punya dosa, pulang dari sini dosa kita hilang. Kenapa? Berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bu. Jadi dulu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau Isra wal Mi'raj, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit Nabi Muhammad melihat satu malaikat yang kerjaannya diperintahin sama Allah buat ngitungin tetesan air hujan. Jadi air hujan tuh tetesannya itu jangan dikira nggak ada jumlahnya, jumlahnya ternyata dihitung sama satu malaikat. Nih kira-kira nih model orang sini nih bisa kagak ngitungin tetesan air hujan? Hah? Malaikat diperintahin sama Allah buat ngitungin tuh berapa juta tetesan air hujan setiap hari. Nabi Muhammad melihat, ketika Nabi Muhammad melihat, disamperin sama Nabi Muhammad ini malaikat. Akhirnya hadirin, kata Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, apa yang kau kerjakan wahai malaikat? Akhirnya malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung semua tetesan air hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi. Apa kata malaikat? Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, sungguh amat luar biasa. Ternyata engkau dapat menghitung tetesan atau jutaan tetesan air hujan yang jatuh di muka bumi ini, wahai malaikat. Akan tetapi apa kata malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat mengatakan, ya Rasulullah, untuk menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi ini tidak seberapa ya Allah, ya Rasulullah. Tetapi aku lebih bingung lagi, lebih susah lagi untuk menghitung maghfirahnya Allah bagi orang yang membaca satu kali selawat kepada engkau ya Rasulullah. Aku lebih heran lagi, aku lebih bingung lagi, lebih susah lagi menghitung jumlah maghfirah, menghitung jumlah ampunan yang Allah berikan kepada orang yang membaca satu kali selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kali selawat. Kalau kita baca selawat ini berdasarkan cinta kepada Rasulullah, berdasarkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, insya Allah semua dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, baru satu selawat pahalanya dan maghfirahnya kagak bisa dihitung oleh malaikat. Tadi kira-kira kita baca berapa salawat, Bu? Ngitungin kagak? Ngitungin kagak kita tadi berapa kali baca salawat? Enggak ngitungin. Maka yakin. Ya, yakinlah kepada Allah, pulang dari sini kita kagak punya dosa. Amin. Ya Rabbal, enggak punya dosa, insya Allah hajat-hajat ibu bapak sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Kira-kira hadir maulid berarti beruntung apa kagak? Hadir maulid berarti beruntung apa kagak? Kita hadir maulid berarti berkah kagak buat hidup kita? Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin, ternyata bukan cuman itu. Anak-anak diam dulu nih. Oi, rame dia. Kan jatuh akhirnya. Yo, anak-anak diam dulu. Oi, rame sendiri. Ternyata bukan cuman itu, hadirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kemuliaan untuk orang-orang yang hadir di majlis taklim. Apa di antaranya? Al-Imam Abdullah ibn Sa'id Al-Yafi'i Al-Yamani, beliau pernah mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a ta'ama wa ahla makana wa amila ihsana bu'isa yawmal qiyamah ma'as siddiqin wa suhada wa salihin. Al-Imam Abdullah ibn Sa'id, beliau adalah seorang ulama yang saban harinya itu mimpi Nabi Muhammad. Al-Imam Abdullah ibn Sa'id Al-Yafi'i Al-Yamani itu saban hari mimpi Nabi Muhammad. Saya mau nanya nih sama orang-orang yang hadir maulid, pernah mimpi Nabi Muhammad? Bu, pernah mimpi Nabi Muhammad? Mimpi tukang utang mulu. Mimpi serem, mimpi tukang tagih kredit. Terkadang kita jangan lagi mimpi Nabi Muhammad, mimpi guru kita, mimpi orang tua kita, terkadang kita jarang. Betul? Kenapa begitu hadirin? Karena guru-guru kita kagak ada di hati kita. Kenapa kita kagak bisa mimpi Nabi Muhammad? Dikarenakan Nabi Muhammad kagak ada di hati kita. Rame lagi. Oi, duduk, cep, diam, dengerin nih. Dengerin, mudah-mudahan yang dengerin jadi anak pintar. Ini anak-anak yang dengerin mudah-mudahan jadi anak pintar. Mau jadi anak pintar? Mau jadi anak pintar? Cep, diam. Ya, diam, dengerin. Beliau seorang ulama yang saban harinya mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah anugerah sebelum kita meninggal bisa mimpi Nabi Muhammad. Minimal kita kagak bisa mimpi Nabi Muhammad, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Ya, pernah bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah dengan umroh atau haji. Insya mau umroh bu, mau haji, mau umroh, mau haji, nabung dari sekarang, jangan mau doang. Nabung, ada usaha dulu. Insya Allah ada usaha, kita ditakdirin kita pergi umroh dan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, kita melihat bagaimana makam Nabi Muhammad. Kalau di situ kita ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, kita bakal tertetes karena air mata kita, karena rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sayyid Al-Imam Abdullah ibn Sa'id Al-Yafi'i Al-Yamani, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana, barang siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkumpul kita untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahayya ta'ama, bukan hanya ngumpulin hadirin, akan tetapi kita dipersiapkan makanan. Ini tadi udah dibagiin makanan. Biasanya kalau maulid makanan belakangan udah dibagiin duluan. Ya, alhamdulillah dibagiin makanan kita.
disediain makanan kita, makanan yang berat, batu, balok, makanan yang ringan disediain. Alhamdulillah. Makanya orang-orang yang nyumbang maulid nggak percuma. Walaupun cuma nyumbang pisang, kue bolu, kagak percuma. Dinilai sama Nabi Muhammad, dinilai sama Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah, berarti orang tersebut ikut andil mensukseskan daripada peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, kalau seandainya ada orang bikin maulid bawa proposal ke rumah kita, jangan kita tolak. Walaupun hanya sebesar apapun yang kita kasih, Rasulullah melihat kita hadir. Insya Allah walaupun kecil bisa jadi menyebabkan kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah kagak ngeliat gede kecilnya. Yang dilihat apaan? Rasa kita cinta amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hayya at-ta'ama wa ahla makana. Ya, disediain tempat, dibikinin tenda, yang tadinya jalanan disediain karpet buat kita duduk. Nyaman apa kagak Bu? Nyaman. Ini sehari-hari kalau kagak ada tenda, kagak ada acara, ibu-ibu duduk di sini dikata gila apa kagak? Wah, duduk di sini ngalingin motor kelurahan, bapak-bapak duduk di situ, kagak ada tenda, kagak ada acara, tengah-tengah jalan. Ya, kata orang udah lama nih gila. Tapi pada saat ini jalanan, kantor kelurahan dijadikan tempat buat acara peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh panitia. Wa ahla makana wa amila ihsana. Dan ketika kita acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amila ihsana, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tadi diawali tadi dengan apaan Bu? Wirid latif. Terus diawali juga dilanjutkan dengan pembacaan maulid, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran. Kira-kira rangkaian maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, kira-kira ya, kira-kira ada yang jelek apa kagak? Ada yang jelek apa kagak? Nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Baca wirid latif, zikir yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, begitu luar biasa makna yang ada di dalamnya. Kita baca sirah Nabi Muhammad. Kalau ibu tahu artinya bagaimana dari pembacaan maulid, silsilah atau riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan Al-Quran, dengar tausiah, nasihat agama, itu semuanya pekerjaan yang bagus. Wa amila ihsana. Kira-kira berarti rangkaian maulid tersebut, acara maulid tersebut bagus apa kagak? Bagus apa kagak? Bagus apa kagak? Tahu-taunya ada orang yang bilang maulid bid'ah. Ada orang, sekelompok orang yang mengatakan maulid sesat. Sesat di mana hadirin? Ya, sesat di mana? Kagak ada yang menyesatkan kita di acara maulid. Semuanya keluar adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang sesat? Nah, kalau udah begitu semuanya, kita hadir di acara maulid, kita makan makanan yang hasil daripada orang-orang mengumpulkan untuk acara maulid. Apa kata Al-Imam Abdullah ibn Sa'id Al-Yafi'i Al-Yamani? Beliau mengatakan, Bu Isa yaumal qiyamah ma'an nabiyyin wa Bu Isa ma'al qiyamah as-siddiqin wa suhada wa sholihin. Nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita di gerbongnya orang-orang yang soleh. Dibangkitkan di rombongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, yang artinya kita berada di rombongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Kira-kira mau masuk surga? Mau masuk surga? Benar mau masuk surga? Syarat masuk surga adalah mati. Betul? Kita belum bisa masuk surga kalau belum mati. Ya, mati bagaimana? Mati husnul. Mau Bu mati husnul khotimah? Beneran? Kapan? Hah? Kapan? Sekarang? Bingung gua mau jawab cepat, takut tar malam. Ya, insya Allah kita mati husnul khotimah semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini kira-kira sampai kapan nih Ustaz Jaki? Ah? Wah, acur ya. Ini kita kayak taksi bawaan nih Bu. Makin lama nih, makin naik tarif nih. Ini kira-kira disiapin belum nih? Udah, aman kalau gitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita melestarikan ajaran Nabi Muhammad. Kita melestarikan ajaran Rasulullah, melestarikan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berapa banyak orang-orang ngakunya Islam, tetapi ajaran Nabi Muhammad dia kagak tahu. Ngakunya umat Islam, umat Nabi Muhammad, akan tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka kagak tahu. Bahkan berapa banyak di antara umat Nabi Muhammad yang kagak bisa baca Al-Quran. Ada kagak? Ada kagak? Ada kagak? Umat Nabi Muhammad yang kagak bisa baca Al-Quran banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Banyak. Bagaimana pengen tahu hukum daripada syariat ajaran Islam kalau Al-Quran aja dia kagak tahu? Ibu, kita ini diciptain sama Allah, ada bukunya. Kita kalau beli TV, kita kalau beli alat elektronik, itu ketika kita beli Bu, pasti ada kardus. Dalam kardus tersebut ada buku panduan. Betul? Pernah kagak nih beli TV? Hah? TV yang baru bukan yang second. Pernah? Pernah? Beli handphone, ada gak buku panduannya? Ada gak buku panduannya? Buat apaan buku panduannya? Buat tata cara bagaimana kita memakai barang yang baru kita beli supaya awet. Cara makainya gimana, cara bukanya gimana, cara matiinnya gimana, cara nyolokin kabelnya gimana. Diatur di situ, jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan bakal rusak barang kita. Begitu pula Allah. Allah menciptakan kita bukan hanya menciptakan doang, akan tetapi Allah menciptakan kita, ya, itu ada buku panduannya. Apa buku panduan kita? Al-Quran. Buat apaan Al-Quran? Pertama, supaya kita hidup di dunia sejahtera. Yang kedua, supaya kita bisa mencapai maghfirahnya Allah. Yang ketiga, supaya kita terbebas dari siksa api neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gunanya Al-Quran. Ya, itu gunanya Al-Quran. Makanya alhamdulillah ada majlis taklim Nurul Jannah yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Ibrahim Musa. Dukung kegiatan mereka beliau Bu. Ya, kita masukin anak-anak kita buat belajar Al-Quran. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak sekarang orang-orang tua yang malu anaknya kalau goblok di sekolahan, kalau bego di sekolahan,
tetapi kagak malu kalau anaknya kagak bisa baca Al-Quran. Boh, kalau nilainya merah semuanya malu. Ngomong sama anaknya, mau di mana gue taruh muka gue kalau nilai lo merah mulu. Tapi anaknya kagak bisa baca Al-Quran, anaknya kagak pernah baca Al-Quran, anteng-anteng aja. Betul? Betul? Padahal anak tersebut adalah aset kita untuk di akhirat. Tapi kata Rasulullah, beliau mengatakan awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahlu wa auladu fayaqulu rabbana khudh haqqina minhu fa innahuma nu'allim ma najhal wa nut'imuna al-haram wa nahnu ma na'lamu dzalik. Rasulullah mengatakan awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah, nanti pertama kali yang bakal diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah oleh Allah untuk kita bukan musuh-musuh kita, bukan orang yang kita benci. Yang meminta hak kita adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Apa kata dia? Fayaqulu Rabbana khudh haqqina minhu. Di saat ibu-ibu udah pada cakep-cakep pengen jalan ke pintu surga, karena amal ibadah ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu rajin sholatnya ke masjid, rajin ke majlis taklim. Allah udah jamin kita masuk surga. Anak kita nyegat kita, bu. Anak kita jegat kita entar di pintu surga. Apa kata anak kita? Khudh haqqina minhu. Ya Allah, aku kagak redo orang tuaku masuk surga, ya Allah. Aku kagak redo ibu ame bapakku engkau masukkan ke dalam surga dan mereka menikmati kenikmatan surga, ya Allah. Sedangkan engkau masukkan aku ke dalam neraka, ya Allah. Aku nggak redo. Kenapa? Aku masuk neraka karena mereka, ya Allah. Di dunia mereka kagak pernah mengajari aku, ya Allah. Aku kagak bisa baca Al-Quran, mereka cuek aja, ya Allah. Aku mabok, mereka cuek aja, ya Allah. Aku pacaran, boncengan laki-laki ame perempuan sampai peluk-pelukan, kadang emaknya ngeliat. Kadang emaknya ngeliat anaknya dipeluk sama pacarnya. Ada kagak? Mah, izin ya mah, mau kemana nonton? Ame sampai ayang beb, ya udah nggak apa-apa. Kalau perlu gandengan, jangan lepas, takutnya hilang. Ada kagak? Anak yang kita gituin, bu, di yaumil qiyamah bakal nyeret kita ke nerakanya Allah. Ya Allah, aku kagak redo di masuk surga, ya Allah. Aku di dunia kagak tahu mana halal, mana haram. Kagak tahu mana perintahmu, mana laranganmu, ya Allah. Gara-gara ibu aku, bapak aku kagak ngajarin aku hal-hal yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, masuk kita ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Makanya bu, dari sekarang yuk kita dukung guru kita Ustaz Ibrahim, ya, untuk memasukkan anak kita. Kita kagak bisa ngajarin nih, masukin ke Nurul Jannah, tapi jangan lupa bayaran. Lu masukin doang, bayaran 3 bulan. Kan dia mau makan juga, ya, ada keperluan juga. Kalau dia ngambek, tutup pengajian. Ini dia ambekannya jelek, bu. Ustaz Ibrahim kalau ngambek jelek, gak ngambek jelek, apalagi ngambek. Ya, kalau seandainya kita masukin anak kita ke majlis taklim, ya, jangan lupa kasih hadiah sama guru. Besok mau ngadain maulid, bareng-bareng kasih apa kek? Ini kasih masalahmu. Guru kadang-kadang maaf nih, maaf bu ya. Ini ustadz sekarang terkadang maaf, kagak jauh beda sama toilet. Betul kagak? Apa maksudnya kagak jauh beda sama toilet? Didatengin kalau seandainya kita punya masalah doang. Didatengin kalau seandainya kita kalau ada perlu doang. Ustadz, assalamualaikum, ada di rumah kagak? Ada. Saya mau ke rumah Ustadz, ya akhir, datang. Datang ngapain? Ustadz, saya ada masalah Ustadz sama bini saya. Gimana tadi solusi? Udah kasih solusi segala macam. Kelar masalah,
tinggalannya begitu. Udah kayak apa? Toilet. Na'udzubillahi min dzalik. Udah kelamaan nih ngomongnya nih. Udah ya. Ya Bu ya, namanya juga cadangan ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan antum semuanya diberkahi oleh Allah, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.